Anda memilih satu respons yang tidak pernah mereka duga, keheningan. Dan inilah yang mulai menghancurkan mereka. Tidak seketika, tidak dalam semalam, tetapi perlahan-lahan di dalam diri mereka, di tempat-tempat yang bahkan mereka sendiri mungkin tidak bisa mengakuinya. Sebab keheningan itu bersifat konfrontatif. Ia tidak menenangkan ego mereka. Ia tidak memvalidasi pilihan yang mereka buat. Sebaliknya, ia memaksa mereka untuk bertanya-tanya. Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui mereka. Mengapa dia tidak mengejar saya? Apakah saya tidak berarti baginya? Apakah dia sudah move on? Sosok yang dulunya menjadi pusat perhatian, Anda kini terjebak dalam bayang-bayang ketidakhadiran Anda. Sementara mereka menggulir media sosial, menunggu postingan, pesan langsung, atau sinyal bahwa Anda masih peduli, Anda tidak menunggu. Anda membangun kembali diri Anda dalam keheningan dan kesendirian. Anda melangkah ke dalam stoicisme, bukan sebagai perisai, tetapi sebagai senjata, karena ini lebih dari sekadar balas dendam. Ini adalah proses kelahiran kembali. Ini adalah kisah tentang seseorang yang memutuskan bahwa patah hati bukanlah akhir, tetapi sebuah api. Dan kini giliran mereka yang merasakan dingin. Jika Anda telah selesai menjelaskan harga diri Anda kepada individu yang tidak pernah pantas mendapatkan kehadiran Anda, jika Anda telah selesai memberikan energi kepada seseorang yang hanya menguras emosi Anda, silakan tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan komentar di bawah. Keheninganku adalah kekuatanku. Mari kita mulai. Nomor 1, keheningan bukan sekadar diam, tapi semacam kekosongan yang penuh makna. Sebuah ruang tanpa suara yang berbicara lebih nyaring daripada 1000 kata. Banyak yang tak memahaminya. Mereka pikir ini cuma permainan, taktik basi untuk membuat seseorang merindukanmu, merasa kehilanganmu. Mereka keliru. Ini bukan tentang membuat dia kembali. Ini tentang kamu, tentang pulang ke dirimu sendiri. Karena keheningan yang sejati bukan dendam yang dibungkam, bukan luka yang menanti untuk diobati, tapi sebuah pernyataan halus namun teguh, bahwa energimu bukan barang murah yang bisa dibagi sembarangan. Kamu tidak sedang bersembunyi, kamu tidak sedang berharap, kamu sedang menyusun ulang semesta batinmu. Menata ulang orbit kehidupanmu, di mana dia tak lagi menjadi pusat gravitasi yang menyedot segalanya. Ada saat di mana dia menjadi senjata paling indah, tanpa letupan, tanpa drama, tapi mengguncang dari dalam. Ini bukan tentang tidak peduli, tapi tentang peduli dengan cara yang baru terhadap dirimu sendiri. Kamu menarik kehadiranmu bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pemulihan. Kamu mundur bukan untuk menghindar, tapi untuk membebaskan. Dan ketika kamu berhenti tampil di panggung yang selalu menantikan reaksimu, sesuatu mulai terjadi. Sunyi menjadi gema, dan gema itu menjadi cermin. Dia melihat ke layar ponselnya, tidak ada apa-apa. Dia menyindir di media sosial, tapi tak ada satupun tanggapan. Yang tersisa hanyalah keheningan. Dan dalam keheningan itu muncul ketidaknyamanan. Sebab manusia tidak takut kehilangan kendali atas orang lain. Mereka takut saat menyadari bahwa mereka tak pernah benar-benar memilikinya. Diam jika kamu resapi dengan hati yang sadar adalah bentuk cinta tertinggi pada diri sendiri. Ia berkata tanpa suara, "Aku telah cukup memberikan, kini saatnya aku hadir untukku sendiri." Dan perlahan, dia yang dulu mengira kamu akan selalu ada, mulai merasa getirnya ketidakhadiranmu. Bukan karena kamu sedang membalas, tapi karena kamu telah selesai, kamu telah melampaui. Inilah paradoksnya. Kamu dulu terjatuh, hancur, menggenggam serpihan luka, tapi kamu bangkit bukan dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan. Dengan langkah yang tak bisa diprediksi, kamu menjadi teka-teki yang tak lagi butuh solusi. Dan itulah yang membuatnya gelisah. Karena apa yang tidak bisa dimiliki, selalu lebih kuat menggoda. Kamu tak sedang memainkan apapun. Kamu hanya belajar hidup tanpa sandaran yang goyah. Dan kini, diam itulah yang bicara. Tentang ketabahan, tentang kejernihan, tentang kekuatan yang tak perlu diumumkan. Karena saat kamu benar-benar tenang, semua yang harus runtuh akan runtuh dengan sendirinya, tanpa satupun kata. Nomor 2, dia berharap kamu akan mengemis.
Itulah bayangan yang diam-diam ia ciptakan dalam kepalanya saat ia menjauh. Kamu yang limbung, kehilangan arah, menyesal dan mengejarnya dengan mata yang penuh kerinduan dan suara yang nyaris putus. Ia membayangkan kamu akan datang mengetuk dengan harapan yang retak, bertanya apa salahmu, memohon satu kesempatan lagi. Karena begitulah siklus yang selama ini mengukuhkan egonya. Ia terbiasa melihat pria kehilangan kendali. Ia terbiasa menjadi pusat gempa dalam hati orang lain. Tapi kali ini berbeda. Kamu tidak berlari, kamu tidak mengejar, kamu tidak menunjukkan kepanikan yang biasa menandai permainan itu. Dan itulah saat bumi dalam dirinya mulai bergeser. Saat kamu tetap diam, tetap pada tempatmu, bukan dalam ketakutan tapi dalam penerimaan, ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan mulai tumbuh. Kebingungan, kekosongan, ketidakpastian. Karena dalam benaknya cinta adalah tarik ulur. Kekuasaan adalah bagaimana dia bisa membuatmu membuktikan nilai dengan penderitaan. Tapi saat kamu tidak memberi umpan balik, ketika kamu tak merespon seperti yang ia prediksi, sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Dia bertanya-tanya, apakah kamu benar-benar pernah merasa terikat? Ataukah mungkin justru kamu yang lebih sadar sejak awal, tapi hanya diam mengamati? Wanita tidak menyesali meninggalkan pria yang meratap, yang menangis di pintu, yang memohon untuk dipilih kembali. Itu memperkuat posisinya, memuaskan bayangan tentang betapa diinginkannya dia. Tapi wanita menyesali kehilangan pria yang menghilang, yang tidak bereaksi, yang membisu tanpa dendam, yang diam-diam menutup pintu, mengunci energi, dan berjalan pergi tanpa drama, tanpa penjelasan. Dan keheninganmu bukan karena kamu tidak merasakan apa-apa, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak menjadikan rasa sakit sebagai pertunjukan. Karena kamu paham bahwa seseorang yang membuatmu merasa tergantikan tidak layak untuk diperjuangkan dengan cara yang mengorbankan harga dirimu. Itulah momen ketika segala dinamika mulai terbalik. Dia tak lagi yakin, dia tak lagi merasa berkuasa. Dia mempertanyakan segalanya. Mengapa kamu tidak datang? Mengapa kamu tidak mencoba lagi? Apakah kamu benar-benar berhenti peduli? Ataukah kamu telah menemukan sesuatu yang lebih dalam, yaitu kedamaian yang tidak bergantung pada siapapun? Dan dalam diam itu, kamu sebenarnya sedang berbicara bahwa kamu tidak butuh validasi dari seseorang yang tidak melihat nilaimu ketika kamu hadir. Bahwa kamu tidak menunggu penutupan yang memuaskan egonya. Kamu tidak perlu alasan, tidak perlu drama penjelasan, tidak perlu babak terakhir. Karena saat kamu menemukan keteguhan batin, kamu juga menemukan keberanian untuk berhenti mencari simpati. Apa yang ia lihat sekarang adalah seorang pria yang tidak lagi ingin dipilih, karena ia telah memilih dirinya sendiri. Pria yang tidak menaruh hidupnya di tangan orang lain. Pria yang tidak tunduk pada emosi yang mendikte tindakan, tapi memeluknya, mengarahkan, dan menyalurkannya ke tempat yang lebih bermakna. Dan di sanalah letak kekuatanmu, bukan pada perlawanan, tapi pada kejernihan. Kini dia melihatmu dari kejauhan, dan dalam diam yang tidak pernah dia duga, dia mulai meragukan semua asumsi yang pernah dia buat tentangmu. Dia pikir kamu akan hancur, dia pikir kamu akan memohon, dia pikir dia sudah mengerti siapa kamu. Tapi yang kini membuatnya terjaga di malam hari adalah satu pertanyaan yang menggema. Apakah aku pernah benar-benar mengenalnya? Dan pertanyaan itu justru adalah jawabannya. Nomor 3, kekosongan itu menghantuinya. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan tentang ketidakhadiranmu. Bukan sekadar kamu tak lagi muncul, bukan hanya karena kamu tak lagi memberi kabar atau menyapa, tapi karena kehadiranmu yang dulu begitu konstan, yang pernah menjadi bagian dari ritme harinya, kini menghilang tanpa jejak. Dan itulah yang paling menyakitkan. Bukan perpisahan, tapi kehampaan yang tak bisa ia gantikan. Tidak ada lagi respons, tidak ada lagi perhatian yang hangat, tidak ada lagi kamu yang bisa diakses, ditebak, atau diramalkan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang kian hari kian membesar, seperti lubang hitam yang menelan rasa percaya dirinya satu persatu. Dulu ketika kamu masih ada, ia merasa bisa mengendalikan situasi. Ia tahu bahwa kamu akan merespons, bahwa kamu peduli, bahwa kamu masih tertaut dalam jarak yang bisa ia jangkau dengan satu sinyal halus.
Tapi sekarang, kamu telah menjelma menjadi bayangan. Tidak sepenuhnya hilang, namun tak dapat disentuh. Kamu menjadi asing di dunia yang dulu kau warnai, diam, tenang, dan tak tergoyahkan. Dan dalam diam itu, terciptalah ruang yang kosong, yang membingungkan, yang tak bisa dia isi sesuka hati. Ia mencoba menambalnya dengan gangguan, dengan perhatian dari orang lain, dengan validasi sosial yang gemerlap namun hampa. Ia tertawa lebih keras, bersenang-senang lebih sering, memamerkan kehidupannya seolah-olah sedang menang. Tapi tetap saja tidak satu pun bisa menyaingi efek kehadiranmu. Karena yang hilang bukan suara atau kata. Yang hilang adalah energi yang kamu bawa. Kehadiranmu yang dulu menyentuh bagian terdalam dirinya tanpa dia sadari. Kamu tidak bisa digantikan karena kamu tidak pernah menjadi sekadar seseorang yang ada. Kamu adalah kesadaran, dan kini kesadaran itu telah pergi. Orang tidak merindukanmu saat kamu masih hadir. Mereka merindukanmu saat kebiasaan akan dirimu berhenti tiba-tiba. Saat segala yang pernah mereka anggap biasa, pesan sederhana, nada suaramu, bahkan kehadiranmu yang sunyi, tidak lagi ada. Dan kini, justru kekosongan itulah yang lebih menyakitkan daripada kehilangan apapun. Dia tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan, dan ketidaktahuan itu menyiksanya perlahan. Apakah kamu masih memikirkan dia? Apakah kamu sudah benar-benar melupakannya? Apakah kamu sedang berkembang tanpa menoleh ke belakang? Ketidakpastian itu mencekam, karena pikiran manusia tidak bisa berdamai dengan ruang hampa. Maka ia menciptakan cerita, menyusun kemungkinan, menganalisis setiap detail masa lalu. Menyiksa dirinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Hari demi hari, kamu tetap diam. Dan dalam diam itu, muncul keingintahuan. Keingintahuan itu berubah menjadi kekhawatiran, lalu menjadi frustrasi. Dan dari frustrasi lahirlah obsesi. Itulah kekuatan dari keterpisahan yang tenang. Bukan penolakan yang keras, bukan kepergian yang dramatis, tapi penarikan diri yang penuh kesadaran. Tidak ada niat untuk menyakiti, tidak ada permainan, hanya disiplin untuk tidak memberi lebih dari yang layak diterima. Kamu berhenti memberi bahan bakar bagi egonya. Kamu berhenti memberikan balasan atas tindakan yang meremehkan nilai dirimu. Dan tanpa kamu sadari, dengan tidak adanya dirimu, kamu justru hadir lebih besar dalam pikirannya. Karena ruang kosong yang kamu tinggalkan bukan ruang kosong biasa. Itu adalah ruang penuh makna yang dulu ia abaikan. Dia pikir kehilanganmu berarti mendapatkan kembali kebebasannya. Bahwa tanpamu hidup akan terasa lebih ringan. Tapi yang ia dapatkan bukan kebebasan, melainkan kehampaan. Sunyi, dalam, tak bisa dijelaskan, tak bisa dibantah, tak bisa diabaikan. Nomor 4, evolusimu adalah cerminan yang tidak bisa dia tolak. Ada jenis pertumbuhan yang tidak perlu diumumkan. Ia tidak datang dengan sorak-sorai, tidak diiringi tepuk tangan. Ia muncul diam-diam, seperti fajar yang perlahan menelan gelap, tanpa pengumuman, tanpa keributan, tapi dampaknya nyata, tegas, dan tak bisa diabaikan. Kamu tidak menulis kutipan balas dendam, tidak menampilkan keberhasilanmu dalam bentuk sindiran, tidak menjelekkan siapapun demi terlihat lebih tinggi. Kamu hanya menunduk, bekerja, mengasah dirimu dalam sunyi, menyusun ulang prioritas, melatih kedisiplinan, memeluk kesendirian dengan kepala tegak. Dan setiap kali ia melirik, percaya dia melirik, yang ia temukan bukan pria yang sama seperti dulu. Yang ia lihat sekarang adalah sosok yang tak lagi bisa ia ukur. Lebih tenang, lebih kokoh, lebih fokus, tak tersentuh, bukan karena angkuh, tapi karena kamu kini tak lagi bisa diguncang oleh hal yang dulu membuatmu runtuh. Evolusimu bukan sekadar transformasi fisik atau pencapaian sosial. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah revolusi batin, sebuah konfrontasi diam terhadap semua orang yang pernah meremehkanmu, termasuk dia. Dan disitulah letak perihnya, karena kamu tidak melawan dengan amarah, kamu melawan dengan peningkatan. Kamu menjadi cermin yang tak bisa ia hindari. Dan dalam bayanganmu yang kini bersinar, ia mulai melihat dirinya sendiri dalam bentuk yang paling telanjang. Seseorang yang melepaskan sesuatu sebelum ia tumbuh jadi segalanya. Dan di dalam diam itu, dalam setiap langkah ke depan yang kamu ambil,
muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyesakkan. Apakah aku yang membuatnya ragu akan dirinya sendiri? Apakah aku yang melemahkannya dulu? Apakah aku benar-benar kehilangan dia tepat sebelum dia menjadi pria yang diam-diam selalu aku harapkan? Itulah yang menghantuinya. Bukan karena kamu berkata sesuatu, justru karena kamu tidak berkata apa-apa. Kamu tidak berusaha membuktikan apapun padanya, tidak mencoba kembali, tidak mengirim sinyal samar bahwa pintu masih terbuka. Kamu tidak sekadar sembuh, kamu bertransformasi. Dan yang paling menyakitkan bagi seseorang yang dulu merasa punya kendali atasmu adalah menyadari bahwa kamu tidak lagi membutuhkannya. Karena kamu tidak menjadi pria yang menang untuk membalas, kamu menjadi pria yang menang karena kamu akhirnya memilih untuk melihat hidup ini bukan sebagai balapan melawan masa lalu, tetapi perjalanan menuju versi terbaik dari dirimu. Kamu menggenggam misi, kamu menguatkan tubuh, kamu membersihkan pikiran, kamu menyusun ulang sistem nilaimu, dan kamu hidup dengannya, dengan integritas yang sunyi namun tak terbantahkan. Setiap foto yang kamu unggah tanpa maksud menyindir, setiap pencapaian kecil yang kamu bagikan dengan tenang, setiap kedisiplinan yang terlihat dari sorot matamu, itu seperti gelombang sunyi yang menghantam pikirannya. Ia tak akan pernah mengaku, tidak di depan teman-temannya, tidak pada siapapun, tapi di dalam dirinya ada kesadaran yang semakin sulit dibungkam, bahwa pria yang kini ia lihat adalah pria yang dulu ia ragukan, dan kini ia tidak bisa menyentuhmu lagi, karena kamu telah menjauh terlalu jauh, bukan karena kebencian, tapi karena pertumbuhan. Dan begitulah evolusi yang sejati bekerja. Ia tidak meminta izin, ia tidak mencari perhatian, ia hanya berjalan, dan dalam perjalanannya, ia meninggalkan mereka yang tak cukup bijak untuk percaya padamu saat kamu masih belajar mengepakkan sayap. Kini kamu terbang, dan dia hanya bisa menatap dari bawah, bertanya-tanya dalam diam, bagaimana jika aku tidak pernah melepaskannya, tapi kamu sudah terlalu tinggi untuk mendengar pertanyaan itu sekarang, dan di sanalah kamu seharusnya berada. Terbang tidak dengan amarah, tapi dengan arah, karena pria yang hidup dalam misinya tidak pernah kembali hanya untuk membuktikan bahwa dia bisa. Dia terus maju, karena itu sudah menjadi jiwanya. Nomor 5, dia tidak pernah benar-benar menginginkan perdamaian. Yang dia inginkan adalah kekuasaan. Itu adalah kebenaran yang sulit diterima, namun tak bisa disangkal jika kamu cukup jujur menatap kembali ke masa lalu. Selama ini kamu berpikir mungkin kalian hanya tidak sejalan, atau mungkin dia sedang terluka dan belum tahu bagaimana mencintai dengan benar. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu tahu, ini bukan tentang cinta, ini tentang kendali. Bahkan dalam perpisahan, dia tidak benar-benar melepaskanmu. Tidak sepenuhnya, tidak pernah dengan bersih. Karena jika ia benar-benar ingin menyudahi semuanya, ia akan menutup pintu. Tapi tidak, dia membiarkan celah kecil terbuka. Cukup untuk membuatmu terus bertanya-tanya. Cukup untuk menyusupkan harapan samar. Cukup untuk membuatmu tidak pernah benar-benar pergi. Dia menjatuhkan remah-remah, pesan singkat tanpa akhir, emoji ambigu, nostalgia yang dilempar tiba-tiba. Bukan untuk menyelesaikan, tapi untuk memperpanjang, untuk membuatmu terus berputar dalam orbit yang diam-diam dia bentuk. Karena selama kamu masih ragu, selama kamu masih mengintip balik, selama kamu masih menunggu penjelasan yang tak pernah datang, dialah yang memegang kendali. Dan itulah yang sesungguhnya ia dambakan, pengaruh emosional atas dirimu. Tapi semuanya berubah saat kamu berhenti bermain, saat kamu tidak lagi membalas, saat kamu tidak lagi bertanya mengapa, saat kamu tidak lagi memberi reaksi, baik marah, sedih, atau rindu, saat kamu menjadi hening, bukan karena takut, tapi karena kamu telah memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari permainan itu. Dan disitulah kekuasaan itu runtuh. Karena orang yang hidup dari dominasi akan selalu merasa nyaman selama mereka bisa memicu reaksi. Bagi mereka, tidak penting apakah kamu menangis atau marah. Yang penting, kamu masih peduli. Tapi begitu kamu tidak lagi terpancing, ketika kamu melepaskan keterikatan itu dengan hati yang damai, semua narasi yang ia bangun runtuh tanpa suara.